Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Relwandani dan kedua teman saya, Rika Noviana Mulia dan Faradila Syifa yang akan membahas materi mengenai Public Relation and the Marketing Mix. Disimak terus ya videonya. Materi pertama yang akan kita bahas adalah Political PR. Hubungan masyarakat tidak hanya terjadi di dalam organisasi maupun perusahaan saja, tetapi hubungan masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam kegiatan politik. Dan kedua hal tersebut kerap kali saling bertemu. Entah saat perusahaan harus mengikuti kebijakan pemerintahan atau saat pemerintahan memberikan kebijakan-kebijakan untuk perusahaan. Tugas PR di parlemen politik terdiri dari dua hal. Yang pertama, menasihati klien dari kegiatan parlemen yang akan datang dan sebagai penyedia informasi kepada anggota parlemen sehingga mereka memiliki informasi yang baik terhadap klien. Selanjutnya kita akan membahas manfaat public relation menurut Herianto dan Yarkasi pada tahun 2012, yaitu ada 5 manfaat dari political PR. Yang pertama, public relation politik dapat membangun kohesivitas kelompok dengan lingkungan internal maupun lingkungan eksternal secara lebih alamiah karena dilakukan secara terencana, teratur, dan berkesinambungan. Yang kedua, political PR dapat menjadi cara atau teknik penyerahan tuntutan atau dukungan sebagai masukan yang lazimnya terdapat dalam sistem politik. Yang ketiga, public relation politik dapat menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat seperti dalam rangka memobilitaskan sosial atau implementasi hubungan, kepatuhan, dan integrasi. Sedangkan yang terakhir, public relation politik dapat menjadi fungsi sosialisasi kepada warga masyarakat. Sosialisasi dapat dipahami sebagai transmisi nilai-nilai politik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Public relation politik bermanfaat dalam mengorganisasikan tata nilai politik yang diinginkan oleh lembaga sehingga memunculkan homogenitas antara organisasi dengan publik. Kita ke materi berikutnya yaitu corporate identity. Nah, arti kata corporate identity ini memiliki arti pesona yang dimaksud adalah memfasilitasi pencapaian tujuan bisnis. Hal ini selaras dengan terwujudnya branding dari sebuah perusahaan tersebut yang mempunyai merek dagang yang menjadikan identitas yang membedakan antara perusahaan tersebut dengan perusahaan lain, yang dapat menjadi juga penanaman citra image yang bisa menjadi sebuah daya tarik bagi konsumen. Nah, kita lanjut ke bagian-bagian corporate identity, yaitu terdapat dari 3 bagian. Yang pertama ada corporate visual, yang berarti mukanya nih dari suatu corporate tersebut, yang seperti kita tahu ada logo, seragam, dan sebagainya gitu loh. Yang kedua ada corporate communication, yaitu seperti iklan, public relation, informasi, publikasi, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada corporate behavior, yaitu nilai-nilai internal, norma-norma, dan sebagainya. Nah, ketiga bagian-bagian ini tuh nggak bisa ditemukan di perusahaan lain, yang cuma dan cuma ada di satu perusahaan tersebut. Kita akan membahas fungsi dari corporate identity. Yang pertama adalah menyatukan strategi perusahaan. Di dalam perusahaan yang baik, corporate identity sejalan dengan rencana perusahaan. Bagaimana perusahaan itu sekarang dan bagaimana nanti di masa depan. Selain itu, corporate identity harus dapat dengan tepat mencerminkan image dari perusahaan tersebut melalui produk dan jasanya. Yang kedua, sebagai landasan dari sistem operasional perusahaan. Pertanyaan pertama dalam membuat corporate identity adalah bagaimana suatu perusahaan ingin dilihat oleh publik. Lalu personal-personil perusahaan tersebut berpikir dan mengevaluasi sistem operasional mereka selama ini. Dari sini ditemukan kelemahan dan kelebihan sistem operasional mereka dan tercipta sebuah tujuan perusahaan yang menjadi lebih baik ke depannya. Yang ketiga dari fungsi corporate identity adalah menjadi jaringan atau network yang baik bagi perusahaan. Sebuah perusahaan yang berimage positif, stabil, dapat dipercaya dan dapat diandalkan akan menarik perhatian dari para investor untuk menanamkan modal dalam perusahaan tersebut. Jadi jenis perusahaan yang seperti ini juga mendapat banyak keringanan saat ia ingin membutuhkan pinjaman dari bank. Lalu produk-produk perusahaan ini juga laku di pasaran. Sedangkan yang keempat dari fungsi corporate identity adalah alat jual dan promosi.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai corporate communication yang dalam bahasa Indonesia berarti komunikasi corporate atau komunikasi perusahaan yang berkembang karena adanya keinginan perusahaan dalam hal pengkhususan jalur komunikasi dengan perusahaan lain. Corporate communication merupakan sebuah fungsi dalam perusahaan yang menjaga image perusahaan tetap positif dan mempertahankan serta membangun image tersebut. Lalu di dalam perusahaan sendiri terdapat corporate communication internal yang di dalamnya ada komunikasi manajemen dengan karyawan, lalu ada corporate eksternal seperti kepada investor, pemerintahan maupun konsumen. Lalu Departemen Corporate Communication merupakan payung yang membawahi segala aspek komunikasi termasuk public relation. Selanjutnya ada peran dari corporate communication. Yang pertama ada menciptakan branding bagi perusahaan. Nah, corporate communication ini bertanggung jawab untuk menjaga image, menyampaikan pesan, menciptakan reputasi yang baik, dan juga semua tujuan yang ingin disampaikan perusahaan kepada publik. Yang kedua, berkontribusi penting dalam membangun dan menjaga image perusahaan. Ada beragam hal terburuk yang bisa mempengaruhi reputasi perusahaan. Beragam tudingan seperti pembicaraan di media, isu lingkungan, bahkan hingga tuduhan kriminal bisa saja datang kepada perusahaan. Dan disinilah peran corporate communication menjadi sangat penting, karena komunikasi pada saat krisis harus menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tetap profesional dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menciptakan reputasi yang baik, serta bertugas menyampaikan pesan kepada publik. Dan yang terakhir, jalur penyampaian informasi yang paling tepat kepada publik. Selanjutnya ada the staff relations aspect. Yang pertama, tidak terlalu ikut campur kepada urusan pribadi, baik urusan pribadi karyawan, atasan, dan seluruh penduduk yang ada di perusahaan. Yang kedua, tidak boleh melakukan penyogokan baik kepada pelanggan, atasan, atau bawahan karena itu merupakan tindak kriminal yang tidak boleh dilakukan di perusahaan. Yang ketiga, sebagai seorang PR, kita harus memahami media dalam beroperasi. Dan yang keempat, penting untuk tahu bahwa referensi perusahaan, produk, serta iklan merupakan bagian dari fitur konten. Tugas internal PR adalah untuk memastikan bahwa kunci setiap karyawan agar selalu menghargai apa yang ditetapkan oleh organisasi. Seorang salesman akan mencerminkan perusahaan dan mereka akan dinilai dari sikap dan perilaku perwakilan tersebut. Selanjutnya ada dealer relation. Jadi kebanyakan perusahaan besar itu memasarkan produknya dengan cara grosir maupun pengecer. Perusahaan tidak dapat maju tanpa organisasi dealer yang berhasil. Begitu juga dengan seorang dealer. Mereka tidak akan berhasil jika tidak menjual produk-produk yang telah diproduksi oleh perusahaan. Nah, bagian-bagian dari dealer itu biasanya meliputi direktur penjualan, manajer akunting, penagihan, kredit, pengaturan lalu lintas, dan pelayanan. Untuk pelaksanaan hubungan distributor dengan dealer merupakan tanggung jawab dari bagian pemasaran yang mempertahankan berlangsungnya hubungan dengan para grosir dan pengecer. Selanjutnya ada dukungan humas untuk salesman. Yang pertama ada house journal. Jadi house journal itu tergolong kepada private publication atau penerbitan untuk kalangan sendiri atau tertentu saja, yang berbeda dari commercial press atau media massa yang dijual untuk umum. Nah, jenis house journal ini bisa dibedakan dari sasaran pembacanya. Yang pertama ada internal, yaitu untuk staf dan karyawan perusahaan saja, dan untuk eksternal itu untuk orang-orang di luar perusahaan. Tujuannya itu untuk menyampaikan informasi kepada publik seluas-luasnya. Nah, yang kedua ada press cuttings. Jadi pilihan stack pers dapat disalin dan dikirim ke salesman agar mereka tahu apa saja yang sedang terjadi dan dikatakan oleh media tentang perusahaan atau produk mereka. Yang ketiga ada reprints of feature article. Jadi artikel yang disponsori perusahaan dapat dicetak ulang dan dikirim ke salesman yang dapat memberikannya kepada pelanggan sebagai bahan pendukung mereka. Yang keempat ada post of press advertisement. Jadi gambar dari iklan di TV dapat diberikan bersama dengan rincian penyisipan dan siaran. Pemberitahuan sebelumnya tentang iklan di TV dan di radio akan memungkinkan salesman untuk melihat atau mendengarkan dan menjadi akrab dengan iklan. Yang kelima ada national or regional conference. Jadi ini dapat diadakan untuk memberikan preview PR, iklan, dan promosi penjualan kampanye. Yang keenam ada dokumentari film. Jadi ketika sebuah perusahaan memiliki film, PR harus mendorong penjual lokal untuk mengatur dan menunjukkan kepada prospek dan pelanggan atau oleh masyarakat lokal. Dan yang terakhir itu ada speakers notes, public speaking, and customer events. Nah, pembicaraan kepada organisasi lokal dengan atau tanpa film atau pameran bisa menjadi kegiatan PR yang baik.
tetapi perlu didukung dengan catatan pembicara dan jika mungkin dengan pelatihan berbicara di depan umum. Selanjutnya ada humas untuk membangun periklanan. Jadi biasanya PR itu memiliki dua metode untuk pendahuluan iklan. Yang pertama ada perdagangan. Jadi kita bisa memperkenalkan produk kita melalui sebuah pameran dagang, kunjungan kerja, konferensi dealer, berita pers perdagangan, film, dan majalah dealer. Yang kedua, konsumen dan pengguna dapat diperkenalkan dengan produk melalui liputan di media massa. Yang kedua, berbagai bentuk pameran di publik ke seluler, termasuk kereta api, bus, trailer, keramaian, dan tempat-tempat lokal. Yang ketiga, konsumen dan jurnal rumah eksternal pengguna. Yang keempat, film dokumenter. Yang kelima, literatur pendidikan. Yang keenam, sponsor. Dan yang terakhir, sekolah proyek. Berikutnya ada kasus di Indonesia. Pada video kali ini, kelompok kami mengangkat sebuah kasus yang dialami oleh PT XL Axiata Tbk yang merespon terjadinya krisis akibat pandemi COVID-19 yang mereka alami. Permasalahan yang dihadapi oleh PT XL Axiata Tbk ini pada intinya operasional perseroan turut terdampak, mulai dari beban biaya pajak yang terus jalan karena adanya penyesuaian operasional serta pelayanan kepada masyarakat yang terganjal oleh social distancing. Meskipun perusahaan telah mendapatkan surat rekomendasi dari berbagai institusi, akan tetapi tetap ada masyarakat yang menolak karyawan untuk melakukan aktivitas pelayanan sehingga tidak bisa memperbaiki atau memasang perangkat yang baru. Hal ini menyebabkan beberapa mitra bisnis PT XL Axiata Tbk mengalami kesulitan dalam menjalankan bisnisnya, sehingga apabila permasalahan ini tidak diatasi dengan cepat, dapat berpotensi mengalami kerugian karena masyarakat daya belinya cenderung menurun. Lalu apa sih kaitan antara pokok bahasan kita dengan kasus PT XL Axiata Tbk ini? Jadi teman-teman semua, pada intinya PT XL Axiata Tbk ini sedang mengalami suatu krisis akibat pandemi COVID-19. Yang mana definisi dari krisis ini adalah suatu kejadian tak terduga yang dapat merugikan kredibilitas, citra, maupun reputasi suatu perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan biasanya memiliki public relation, karena public relation ini memiliki peran yang sangat penting untuk mengatasi suatu masalah. Public relation biasanya memiliki manajemen krisis. Nah, tujuan dari manajemen krisis ini adalah untuk mengurangi dampak negatif dari suatu masalah atau krisis yang dialami oleh perusahaan melalui upaya persiapan dan penerapan beberapa strategi dan taktik. Nah, PT XL Axiata Tbk ini harus memiliki seorang public relation yang ahli dalam manajemen krisis gitu, dalam menghadapi pandemi COVID-19. Bagaimana caranya seorang public relation dari PT XL Axiata Tbk ini menangani daya beli masyarakat gitu, agar tetap stabil lah paling tidak gitu, agar tidak menurun selama pandemi COVID-19 ini, sehingga supply chain perseroannya tidak terganggu dan tetap mendapatkan keuntungan selama pandemi COVID. Sedangkan upaya yang ditempuh oleh PT XL Axiata Tbk dalam merespon terjadinya krisis di tengah pandemi ini berfokus pada peningkatan pelayanan, seperti pengembangan kualitas jaringan secara end-to-end, memperluas dan meningkatkan kapasitas jaringan layanan data, khususnya untuk layanan 4G dan 3G, termasuk fibrisasi, kemudian menyediakan berbagai pilihan layanan data yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau value of money, dan yang terakhir yaitu menyediakan berbagai paket smartphone yang dilengkapi dengan fitur layanan data. Nah, langkah-langkah tersebut merupakan langkah khusus terkait kinerja komunikasi yang dalam lingkup corporate communication PT XL Axiata Tbk. Dari sudut pandang kami berpendapat bahwa dari kasus PT XL Axiata Tbk ini, kita dapat mengetahui bahwa suatu krisis yang terjadi di sebuah perusahaan mampu ditangani dan diatasi secara cepat apabila PR atau dalam hal ini corporate communication yang dimiliki oleh suatu perusahaan mampu membuat pemetaan atas isu yang berkembang di masyarakat terkait kasus yang ditangani gitu. Sehingga ketika kasus ini muncul di suatu perusahaan, maka
ERT atau Emergency Response Team sudah memiliki bahan untuk disodorkan kepada pihak manajemen untuk kemudian disampaikan kepada masyarakat secara cepat. Menurut kelompok kami, PT XL Axiata Tbk ini memiliki public relation dan manajemen krisis yang bagus gitu. Hal ini terbukti setelah krisis tersebut, PT XL Axiata Tbk ini justru mengalami keuntungan di kuartal pertama tahun 2020. Baik teman-teman semua, itu tadi pembahasan kami terkait materi public relation. Kami harap video ini mampu memberikan wawasan bagi siapa saja yang menontonnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf, terima kasih, dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.